أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kembali kajian bulanan kita, di mana kita mengambil tema takwinul ajyal ar-rahilah, atau kalau diterjemahkan membentuk generasi rahilah. Apa itu rahilah? Sebenarnya kata itu kita ambil dari hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, innaman nasu kal ibilil mi'ah la takatu tajidu fiha rahilah. Rasulullah SAW bersabda, innaman nas kal ibilil mi'ah, manusia itu seperti onta 100. Manusia seperti onta yang jumlahnya 100. La takatu tajidu fiha rahilah. Dari 100 ekor onta itu hampir-hampir kamu tidak mendapati seekor pun rahilah. Jadi dari 100 ekor onta, kata Rasulullah, hampir-hampir kamu tidak mendapati 1 ekor onta yang kualitas rahilah. Nah, apa itu rahilah? Imam An-Nawawi menjelaskan, ar-rahilah itu adalah onta yang bisa diajak untuk melakukan perjalanan jauh. Tidak cuma perjalanan jauh tapi juga kuat untuk membawa beban yang berat. Berarti rahilah dalam hadis itu adalah onta yang punya kualitas, punya kemampuan, bisa diajak menempuh perjalanan jauh sambil memikul beban yang berat tanpa melepaskan beban itu. Itu yang dimaksud dengan rahilah. Maka takwinul ajyalir rahilah, membentuk generasi rahilah. Di sini yang kami maksudkan adalah bagaimana cara kita membentuk generasi agar generasi yang nanti akan melanjutkan perjuangan kita itu benar-benar generasi rahilah. Generasi yang siap untuk memikul beban yang berat, plus generasi yang siap untuk menempuh perjalanan yang jauh. Paham ya? Jadi itu yang tema yang ingin kita angkat, dan itu sebenarnya yang kita ingin tanamkan terutama kepada santri-santri kami, santriwan santriwati kami, dan juga mungkin kepada wali-wali santri. Bagaimana, atau pada semuanya hadirin hadirat sekalian, yuk kita menjadi bagian rahilah itu. Kita menjadi bagian yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi sebagai dari 100 ekor onta, hampir-hampir 1 ekor pun tidak mendapati onta yang kualitasnya rahilah. Kenapa? Karena untuk memperbaiki suatu bangsa, nah, kita berpikir jauh lebih besar lah. Jangan berpikir kecil. Untuk memperbaiki suatu bangsa, kita membutuhkan rahilah yang banyak. Kalau 1 banding 100, berapa jumlah santri Ustaz? 50? 55. Maka nanti 1 orang paling tidak bisa memikul 100 orang. 55 kali 100 berapa? 5.500. Sementara jumlah penduduk Indonesia tapi seperti itu ya. Jadi ada peluang yang sangat banyak. Kalau jumlah penduduk Indonesia misalnya 200 juta, maka untuk 1 banding 100 harus ada 2 juta rahilah.
2 juta orang yang kualitasnya rohilah, bukan yang kualitas asal-asalan. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengambil pendekatan gini. Kalau kita lari, tadi kan rohilah kan pengen melakukan perjalanan jauh sambil membawa beban yang berat. Kalau orang lari, antara lari 100 meter dengan lari maraton 10 kilo misalnya, kira-kira mana yang lebih cepat ngos-ngosan? Ada orang yang lari 100 meter sama yang lari maraton 10 kilo. Mana yang lebih cepat ngos-ngosan? 100 meter. Orang yang terbiasa lari 10K 10 kilo suruh lari 100 meter kecil. Tapi kalau orang targetnya cuma lari 100 meter dan dia akan mengejar target itu sampai ujung sudah ngos-ngosan. Artinya apa? Orang yang gampang ngos-ngosan tidak bisa menjadi rohilah itu orang kalau berpikirnya itu berpikir jangka pendek. Itu pasti mudah ngos-ngosan. Dan yang paling pendek itu dunia. Maka orang kalau melakukan apapun, kalau kemudian tujuannya itu dunia, saya yakin itu akan cepat ngos-ngosan dan itu akan cepat lelah. Terserah apapun, mau sekolah, mau yayasan, mau organisasi, mau apapun. Kalau yang dia tuju adalah hanya sekedar dunia, saya yakin itu akan cepat ngos-ngosan dan cepat kelelahan. Kenapa? Karena memang yang dia pikirkan itu jarak pendek. Berbeda kalau kemudian yang ada di benak kita itu adalah jangka panjang. Yang paling panjang apa kira-kira? Akhirat. Maka saat itu kita bisa menata kembali stamina kita, sehingga sepanjang apapun perjalanan yang akan kita tempuh, kita tidak terlalu capek. Paham ya? Jadi seseorang tidak bisa menjadi rohilah kalau visinya itu hanya sekedar visi dunia. Dia pasti akan cepat lelah. Pasti kalau toh itu yayasan atau apa, nanti akan rebutan. Ketika sudah merasa ada untung atau apa, ketika yang dibangun berdasarkan visi dunia, visi keuntungan, saya yakin itu akan terjadi perebutan di situ, kemudian pecah-pecah seperti itu. Beda kalau dari awal kita tanamkan sama-sama bahwa yang kita bangun ini adalah visi akhirat. Maka insya Allah nanti nafas kita lebih panjang, karena yang akan menang itu adalah orang yang paling panjang nafasnya. Ya? Jadi seseorang tidak akan bisa menjadi generasi rohilah kalau visi berpikirnya itu adalah jangka pendek. Itu harus jangka panjang. Dan itulah yang kami harapkan, terutama dari santriwan santriwati kami, bahwa nanti sudahlah, kalian harus mulai berpikir jauh, berpikir besar. Jangan memikirkan sesuatu yang kecil, jangan memikirkan sesuatu yang pendek. Kami tidak ingin misalnya nanti sudah lulus dari sini, terus apalah buat pengajian atau apa, terus cuma rebutan jamaah. Itu apa? Bukan itu yang kami harapkan. Terus banyak-banyakan apa? Bukan itu yang kami harapkan. Yang kami harapkan, yuk nanti bagaimana agar nanti sampai di akhirat kelak kita sama-sama bisa bekerja sama-sama memperbaiki kondisi masyarakat ini. Masyarakat rusak, iya. Cuma kan sekarang pilihan ada di kita. Yuk kita mulai sebisa mungkin ikut memperbaiki. Paham ya? Jadi udahlah, jangan lagi berpikir pendek. Cuma memikirkan ya mungkin sekolah pondok, bukan cuma itu. Kita pengen lebih besar dari itu, lebih jauh dari itu. Nah,
Kalau seorang rohilah, dia harus menempuh perjalanan yang jauh dengan membawa berat, maka beban berat itu sebenarnya sudah mematahkan punggung kita. Terlebih kalau kemudian diperberat lagi dengan dosa yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Nanti baca ayat itu. Allah Subhanahu wa taala, itu ayat Allah tujukan untuk Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah sudah membersihkan dosa-dosanya yang mematahkan punggungnya. Jadi kalau beban dakwah itu sudah berat, maka itu akan menjadi semakin berat manakala kita tumpuk dengan dosa kita. Itu akan semakin berat. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika saat itu dirasa umat Islam ini pas mau buka Mesir ini terlalu lama. Kenapa Mesir kok lama sekali belum bisa dibuka? Maka apa surat yang dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab? Beliau hanya mengatakan, dosa apa yang sudah kalian lakukan? Dosa apa yang sudah kalian lakukan sehingga untuk membuka Mesir sekian lama kok belum bisa? Itu kalimat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada sesuatu, kenapa kok kemudian tidak selesai-selesai kan? Jangan-jangan karena memang tadi ada beban dosa yang masih terlalu banyak kita lakukan. Nah, kemudian sekarang kita baca hadis. Hadis ini juga tadi kami sampaikan ketika khutbah Jumat di Masjid Nurul Yakin, cuma akan kita perdalam. Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi generasi rohilah? Generasi rohilah. Saya ingin baca hadis Rasulullah SAW, hadis yang sangat terkenal. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz atau wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu 'amal syaitan. Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun, itu lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dha'if, dari orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, ya, masing-masing ada kebaikannya. Terus Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Kalau kita ingin menjadi mukmin yang kuat, yang kita harus lakukan, ihris ala ma yanfa'uk. Fokuslah, semangatlah dalam kebaikan. Nah, ini. Jadi, santriwan santriwati, sudahi hal-hal yang tidak memberikan manfaat apapun, karena itu akan melemahkan. Itu akan melemahkan kalian. Yang masih suka kalau pulang bapaknya harus Pak ya, harus care, harus peduli. Kalau yang sampai rumahnya masih main-main online, game-game online, tolonglah Pak. Tolong. Ditegur itu anaknya. Itu nanti yang akan melemahkan. Itu yang akan melemahkan. Santri kita nanti, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang lemah. Kenapa? Karena tadi dia sudah menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mari kita renungkan nasihat salah seorang ulama besar yang namanya Asy-Sya'bi. Dulu para Asy-Sya'bi ini termasuk tabi'in. Kalau saya sebut tabi'in berarti generasi setelah sahabat. Dulu tabi'in itu tidak ada yang berani memberikan pengajian kalau di situ ada sahabat. Tidak ada yang berani. Karena siapa dibandingkan sahabat itu? Berbeda dengan Asy-Sya'bi. Maka di situ masih banyak sahabat, tetapi Asy-Sya'bi sudah punya majelis ilmu sendiri. Yang lain tidak berani, Asy-Sya'bi sudah punya majelis ilmu tersendiri.
Kenapa? Ini menunjukkan betapa kuatnya keilmuan Asy-Sya'bi. Maka Asy-Sya'bi ditanya, qila li Sya'bi min aina laka hadzal ilm? Dikatakan kepada Asy-Sya'bi, wahai Asy-Sya'bi, dari mana kamu mendapatkan ilmu yang kayak gini? Saya ingin menjelaskan, Asy-Sya'bi itu keilmuannya itu sampai kayak gini. Beliau menceritakan satu ilmu yang saya kurang bisa fokus, saya tidak terlalu suka. Itu ilmu tentang syair. Ilmu yang beliau kurang suka, ilmu tentang syair. Tapi kata beliau, kalau kamu mau, aku bisa membacakan syair selama sebulan penuh tanpa mengulangi satu bait pun. Berarti apa? Kalau kamu mau, saya bisa membacakan untuk kamu sebulan lamanya, baca terus syair tanpa mengulangi satu bait pun. Itu ilmu yang tidak beliau ya kurang suka lah, bukan tuh. Tapi masih kayak gitu. Terus yang beliau sukai kayak gimana? Makanya kan beliau punya majelis ilmu sendiri, ketika di situ bahkan ada para sahabat. Nah, Asy-Sya'bi ditanya, wahai Asy-Sya'bi, apa, dari mana ilmumu ini semua? Apa kata beliau? Qal binafyil i'timad wasayri fil bilad wasabrin kasabril jamad wa bukurin kabukuril ghurab. Ini nasihat Imam Asy-Sya'bi ketika ditanya. Kata beliau, binafyil i'timad, yang pertama, jangan menggantungkan dengan kemampuan diri sendiri. Apa maksudnya? Jangan terlalu mengandalkan kepintaran kita. Sepintar-pintarnya kita ada batasnya. Maka buang itu, menggantungkan, wah enggak apa-apa, santai, saya itu pintar, saya gampang ngapalnya. Buang keyakinan seperti itu. Nah, tapi hanya iktimat, hanya bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan pintar, tetapi tetap berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Hurairah? Setiap hadis nama beliau yang sering disebut. Tapi beliau menceritakan beliau itu dulu orangnya sering lupa. Maka kemudian Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, kenapa setelah saya belajar dari engkau, saya ini sering lupa? Apa kata Rasulullah? Buka surbanmu, digelar, terus didoakan oleh Rasulullah, terus suruh pakai kembali. Maka Abu Hurairah menceritakan, sejak itu saya tidak pernah melupakan apa yang saya dengar dari Rasulullah. Hanya sepintar apapun kita, otak kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang murid itu kan, ketika kemudian ada orang-orang soleh minta doa kepada dia, terutama guru. Maka sulit kita membayangkan generasi kalau dia sudah memperolok-olok gurunya. Kasihan sekali. Kasihan generasi seperti itu. Kalau ada satu entah lembaga apapun, ternyata di situ status guru itu diperolok-olok, guru dipermainkan oleh muridnya, kita bisa membayangkan akan seperti apa muridnya itu nanti. Tidak. Nah, ya, jadi binafyil i'timad. Udah, jangan terlalu menggantungkan dengan diri kita. Oh, kita menggantungkan dengan kecerdasan kita, jangan. Ada batasnya. Maka perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasairi fil bilad. Terus beliau mengatakan, saya mendapatkan ilmu itu dengan melakukan perjalanan ke negeri-negeri. Maka kita mendengar para ulama dulu, ada yang pergi dari Madinah ke Mesir hanya untuk mendengar hadis terus pulang. Segitu dok.
Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik. Imam Syafi'i ketika berguru, Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Maka beliau berguru kepada Imam Malik. Saat itu Imam Syafi'i masih kecil. Maka beliau tempuh perjalanan dari Gaza ke Madinah, dari Palestina ke Madinah. Wah, itu berapa kilo? 500 kilo, lebih mungkin. Silakan. Kalau tahu 500 kilo atau 700 kilo kira-kira mana? Sini Jambi ya. Tapi naik kuda, naik unta, dan usianya masih kecil. Seperti itu para ulama dulu dalam mencari ilmu. Nah sekarang apa? Enggak kerungu. Nah sekarang apa? Kalau mungkin sebagian santri ada yang baru ketangkil gitu. Tolong jangan digondeli. Kalau misalnya Ustaz Suparman sudah buat peraturan sebulan sekali baru bisa dijenguk, tolong biarkan anak-anak itu kemudian tumbuh lebih mandiri. Baru ditangkil. Masa sudah digondeli? Para ulama dulu sayru fil bilad. Mereka akan pergi melalang buana dari satu negeri ke negeri yang lain. Nah itu juga, ini nggak tahu, ini mudah-mudahan bukan khayalan, tapi ini salah satu cita-cita kami. Kami ingin nanti ada kan anak-anak yang bisa kita kirim untuk kemana lah, negeri terjauh yang bisa dia ambil ilmunya, seperti itu. Mungkin nanti ya kita berharap ada yang entah ke Madinah kalau bisa, atau ke Mesir. Paling tidak ya kalau ke Mesir. Kalau ke Mesir kemarin ada peluang sebenarnya. Ya. Nah, itu yang sebenarnya kita harapkan. Makanya ya sekedar untuk memberitahu kepada Bapak, kita juga sekarang ada menggagas tentang wakaf produktif. Koproduktif itu salah satunya ya kita baru mulai dengan menanam kentang, cabai. Kalau dalam benak kami, kalau memang itu nanti bisa berhasil, maka dari situlah kami ingin membiayai mereka untuk menuntut ilmu sejauh mungkin. As-sayru fil bilad. Kalau memang punya kualitas, kalau memang memenuhi kualifikasi, itu kita dorong. Jadi jangan kemudian anak-anak, itu kadang orang tua, kenapa anak kita tidak bisa menjadi rohilah, generasi yang siap memikul beban menempuh perjalanan jauh? Kadang dari orang tua. Tadi orang tua gondeli anaknya, dikeloni terus di rumah. Ketika anaknya masih kecil dilepas, ya. Ketika masih harus lebih banyak dengan orang tua, justru kita serahkan kepada orang. Ketika saat anaknya dilepas justru dikeloni di rumah. Ya kalau di rumah diajari tidak apa-apa, tapi kalau di rumah cuma dikasih makan sama digondeli tok, tidak bisa. Saya harus dilepas. Itu keinginan kita. Ya mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala nanti adalah anak-anak dari santriwan-santriwati kami yang bisa kita kirim ke sana. Untuk apa? Untuk sama-sama silahkan mencari ilmu sebanyak mungkin. Nanti kembali ke sini, kembangkan sini. Atau kembali Kayuwaru, kembangkan Kayuwaru. Lanjutkan. Karena seseorang dianggap telah berhasil mendidik itu kapan? Kapan seseorang, suatu organisasi, suatu yayasan, suatu apapun dianggap telah berhasil itu kapan? Ketika dia berhasil mendidik generasi berikutnya. Pemimpin yang berhasil kalau dia berhasil membina pemimpin berikutnya. Yang lebih berhasil lagi kalau dia berhasil membina pemimpin yang dapat membina pemimpin berikutnya. Karena betapa banyak sekolah, pondok berhenti
karena kurang generasi yang melanjutkan. Kalau saya, Ustadz Suparman, Ustadz Mariono, Ustadz Gunawan, Ustadz Asri, Ustadz yang lain, sampai kapan sih? Sampai kapan? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Maka tetap harus ada yang melanjutkan. Dan itu kami yakin, insya Allah nanti ada. Ya, semua kalian yang akan melanjutkan itu. Itu harapan kami. Mudah-mudahan ya. Jadi ya silakan. Bapak juga kalau memang ingin berkecimpung di situ, nanti bisa ya ketemu Ustadz Gunawan. Ustadz Gunawan yang ngelola masalah wakaf produktif misalnya. Oh, saya ingin menawarkan, gak apalah, saya siap seminggu sekali untuk membantu itu. Meskipun nanti ya kita harus samakan persepsi dulu dari awal. Katakanlah misalnya kemudian kita bisa ngirim santri kita kemana gitu kan, meskipun itu bukan anak bapak karena kita melihat nanti dari sisi kualitas ya, karena bagaimanapun ya orang macam-macam. Meskipun itu bukan anak kita, tapi kalau ada usaha kita di situ, maka apapun yang dia dapatkan nanti, kalau ada andil kita di situ, insya Allah kita tetap dapat pahalanya. Jadi nggak harus anak kita yang dikirim, nggak harus. Nah, jadi itu yang ini tahap kedua. Tahap kedua yang ada dalam, jadi tidak selesai sampai di sini tangkil terus selesai, enggak ya, harus berpikir jauh ke depan. Ya, wasairu fil bilad wasabrin kasabril jamad, kata Asy-Sya'bi, sabar seperti sabarnya benda mati. Orang belajar itu kayak gitu, sabar seperti sabarnya benda mati. Ini dinding. Kalau kita bersender ke dinding, sender ke dinding, yang bosan dindingnya apa kita? Yang bosan kita apa dindingnya? Kita. Nah, Imam Asy-Sya'bi ternyata resepnya seperti itu. Kenapa beliau mendapatkan ilmu yang seperti itu? Sabar seperti sabarnya benda mati. Nah, kadang kita kan tadi baru 1/4 jam mas ngulat setengah jam mas ngulat nggak apa, mungkin sudah capek di ladang. Nggak apa-apa. Tapi kalau Asy-Sya'bi enggak, kita harus sabar seperti sabarnya benda mati. Maka lihat Imam Syafi'i ketika datang ke Madinah berguru sama Imam Malik, maka Imam Syafi'i sebagian mengatakan tidak meninggalkan Madinah kecuali setelah Imam Malik meninggal. Sabar. Nah, maka ya tadi, apalagi yang belajar ini akan ada aja gangguan, entah gangguan dari dunia ini atau dunia lain. Ya mungkin Pak, dan bapaknya tolong lah Pak ya, tolong nggak usah terlalu khawatir lah. Anaknya cerita begini-begini, wes jangan terlalu dianggap, jangan terlalu serius ininya. Ya, yang kita tahu bahwa di antara alam selain alam kita ada alam lain, itu kan. Ada alam lain kan? Nggak usah terlalu kemudian wow bapak khawatir di rumah terus anaknya suruh pulang gini-gini, enggak, udah gitu kan, nanti itu akan hilang sendirinya. Ada berukyah juga nanti. Ada gitu kan, jangan terlalu kemudian hanya gara-gara seperti itu kemudian udah nak kamu pulang. Tuh, ketutup gak ya? Nah, jadi tolong Pak ya, sikapi dengan bijak, nggak usah terlalu khawatir. Masalah ada gangguan akan wajar seperti itu, akan wajar. Biar tadi, biar ya dia akan lapor sama orang tuanya terus minta pulang, nah, seperti itu. Nah, kalau bapaknya kemudian juga khawatiran seperti itu, oh yaudah mulai akhirnya nggak jadi belajar, nggak jadi. Jadi udah tanggapi santai aja. Santai aja. Wa bukurin kabukuril ghurab. Terus beliau mengatakan bukur itu bisa berarti pagi-pagi, tapi bisa berarti juga cekatan. Jadi cekatan seperti cekatannya burung elang. Ghurab ada yang mengatakan elang.
Jadi jangan kelemat-kelemet, jangan apa? Lelet. Jangan lelet. Ustaz Suparman ngasih komando A, bergerak A. Jangan ngulet. Itu bukan generasi rohilah. Bukan generasi rohilah. Berangkat. Seperti itu ya. Itu kata As-Sa'bi. Jadi ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah dalam hal-hal yang memberikan manfaat kepada kita. Berarti mulai sekarang kalau hal itu sama sekali tidak memberikan manfaat, segera tinggalkan. Tidak akan membuat kita kuat. Tidak akan membentuk generasi kita menjadi kuat. Wasta'in billah wala ta'jaz. Kemudian Rasul mengatakan minta tolonglah kepada Allah. Karena tadi kalau kita cuma mengandalkan diri kita, maka suatu saat ada saatnya kita futur, ada saatnya kita down, ada saatnya kita ngedrop. Maka kita perlu menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana kemudian Rasul berhasil mendidik seorang kader yang luar biasa. Seorang yang umur 16 tahun sudah menjadi penasihat dari Khalifah Umar bin Khattab. Kalau ada masalah berat, maka Umar bin Khattab akan konsultasi kepada anak muda itu. Tidak lama ketemu sama Rasulullah, tidak lama, mungkin hanya sekitar 4 tahun. Habis itu Rasulullah wafat. Jadi sekolah sama Rasulullah hanya sekitar 4 tahun. Kemudian sama Abu Bakar, ya Abu Bakar berapa jadi khalifah? 2 tahun sekian. Tidak lama. Tapi kemudian anak itu bisa mengawal kekhalifahan. Salah satu yang Rasulullah ajarkan kepada anak itu adalah idzasta'anta fasta'in billah. Tahu anak ini siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah ibnu Abbas pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Kuntu radifan Nabi SAW. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Nah ini pelajaran, Pak. Bapak kalau nganter anaknya ke sekolah, bonceng anaknya ke sekolah, itu temanya apa di perjalanan? Apa bapak menjadi ayah yang bisu? Tahu-tahu nyampe sekolah turun, besok seperti itu lagi. Rasulullah mengajarkan. Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil, ini anak sekitar ya antara 8 sampai 12, ketemu Rasulullah ya. Aku dibonceng oleh Nabi SAW. Lalu aku diajarkan beberapa kalimat. Nah, di antara kalimat yang Rasulullah SAW ajarkan itu, kata Ibnu Abbas, ya gulam, wahai yanak, apa? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini bahasa Rasulullah kepada anak SD loh. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Lihat. Ini masih panjang ya hadisnya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bagaimana kemudian bisa menjadi generasi yang rohilah seperti itu. Dari awal itu sudah ditanamkan seperti itu. Nah, kalau kamu minta tolong, maka minta tolongnya sama Allah. Coba kita bandingkan dengan orang tua zaman sekarang. Ketika tiba-tiba anaknya pulang dari sekolah, sepatunya rusak, terus laporan sama ibunya, Bu, sepatu rusak. Apa kata ibunya? Sana njaluk bapak. Jaluk bapak. Jaluk bapak. Bu, jaluk duit. Jaluk bapakmu. Kita selalu mengajarkan kepada anak kita agar bergantung kepada
kepada makhluk. Itulah kenapa kemudian generasi kita tidak kokoh. Tapi idasta'anta fasta'in billah. Anak kita minta sepatu, sepatunya rusak. Bu, sepatu rusak. Rusak? Ya. Minta sama Allah, nak. Minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepada ayahmu, lalu ayahmu bisa membelikan sepatumu yang baru itu. Tapi semua tetap minta sama seperti itu. Seperti itu. Nanti anaknya jadi anak yang kokoh. Karena apa? Karena tadi dia sudah menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah. Tapi kalau kita latih sama orang tua, akhirnya apa? Sampai selesai kuliah pun sekarang anak masih sembunyi, masih gondelan sama orang tua. Karena memang kita mendidik anak kita seperti itu. Disuruh bergantung kepada orang tuanya. Saya lanjutkan. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Wala ta'jaz, jangan lemah. Kamu jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau kalau sesuatu menimpamu, maka jangan katakan seandainya begini, maka akan begini dan begini. Artinya apa? Yang menjadikan generasi kita lemah bukan generasi rohilah yang siap menanggung beban itu. Kalau kita mendidik anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang berandai-andai. Seandainya. Udah buang kalimat seandainya dalam kamus kehidupan kita. Buang. Bapak-bapak jangan biarkan seandainya. Wah, seandainya saya enggak menikah sama yang ini. Udah buang kalimat seandainya. Ibunya pun seperti itu. Ya, seandainya dulu lamaran yang ini saya tolak, saya nikah sama yang itu aja. Buang. Kalau itu kemudian yang juga kita tanamkan kepada anak kita, maka anak kita akan menjadi generasi yang penghayal, cuma berandai-andai tok. Kemudian was-was, memutuskan tidak berani. Ya, anak kita menjadi anak yang peragu, memutuskan sesuatu saja tidak berani, dan itu yang terjadi. Silahkan tanya kalau bapak ngajar, saya ngajar di Aliyah, si SMA. Tapi coba tanya kelas 3, kemana rencananya? Satu kelas jawabnya sama, apa? Bingung. Kalau SD mungkin ada, sudah Aliyah, silahkan tanya. Jawabannya sama, bingung. Silahkan tanya yang kuliah. Siapa yang semester akhir? Apa rencananya setelah kuliah? Bingung lagi. Kenapa? Kenapa kita menjadi generasi yang bingung, yang ragu, nggak berani memutuskan? Nah, ajarkan kepada anak-anak kita, kalau memang menghadapi sesuatu, putuskan. Setelah itu tanggung jawab dengan keputusan. Wes nggak ada seandainya. Wah seandainya, enggak ada seandainya. Kamu sudah putuskan, tanggung jawab dengan keputusan itu. Seperti itu. Maka Rasul mengatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu. Pilih yang tidak meragukan. Itu orang tua mengajar kepada anak. Kenapa nak? Saya bingung. Kenapa bingung? Mau ini ragu, tinggalkan yang ragu. Yang kamu gak ragu yang mana? Yang ini. Putuskan yang kamu tidak ragu. Nanti setelah anak kita memutuskan, latih dia untuk tanggung jawab dengan keputusannya. Nah kadang kita tidak. Rasulullah seperti itu. Dalam perang Uhud itu kan sebenarnya Rasulullah bermimpi, dan dalam mimpi beliau itu lebih memilih untuk bertahan di kota. Tapi anak-anak muda yang tidak menangi, tidak menjumpai perang Badar, mereka ingin nggak sabar, kemudian ingin menghadapi pasukan di luar kota, dan kemudian setelah musyawarah ternyata menang, keputusan keluar kota, tidak nunggu dalam kota.
Tapi sampai asar itu sahabat masih ada duduk-duduk di situ. Kemudian merasa bersalah. Kayaknya kita salah. Tadi kan Rasulullah pengennya kita bertahan di kota. Lah kok kita maksa beliau untuk keluar kota, menemui pasukan di luar. Maka kemudian udah, ayo utus orang menjumpai Rasulullah, udah kita ngikut aja lah. Maka kemudian dikirim utusan, Rasulullah, kami itu sebenarnya cuma ngikut aja. Apa yang kau putuskan, kami ikut. Apa jawab Rasulullah? Tidak layak bagi seorang nabi ketika sudah memakai pakaian perangnya, kemudian dia menanggalkan kembali sampai Allah memberikan keputusannya. Ya. Ini kan cara Rasulullah SAW. Ketika itu sudah jadi keputusan, jangan mudah sekali dibatalkan hanya karena percakapan 1-2 orang. Batal. Musyawarah yang 1 RT dibatalkan percakapan 2. Jangan. Rasulullah aja. Enggak. Ketika itu sudah jadi keputusan musyawarah, enggak layak untuk batalkan seperti itu. Maka kalau bapak, ibu sudah punya rencana sama anak, itu tolong jangan sering-sering batalkan. Kita apa nih rencananya? Wah kayaknya nggak jadi nih. Jangan. Kalau memang tidak ada yang mendesak itu kan, lanjutkan. Latih ini masalah pendidikan, ini masalah mendidik. Ketika sudah ngambil keputusan, maka lakukan keputusan itu, kemudian tanggung jawab. Sehingga nanti kita harapkan anak-anak kita ketika dia besar menjadi orang yang bisa ngambil keputusan. Jangan jadi generasi bingung, tidak berani memutuskan apa-apa. Wah itu kan sulit. Kalau dia jadi pemimpin yang nggak berani memutuskan, wah itu sulit. Sulit, harus memutuskan. Nanti dia tanggung jawab dengan keputusan itu. Paham ya? Maka jangan buka pintu seandainya. Seandainya, misalnya bapak sudah mempersilahkan anaknya untuk memilih, terus anak sudah memilih apa yang dia yakini, terus dia, seandainya saya, ini tugas bapak, udah, jangan berkata seandainya, jangan. Kenapa? Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Katakan kepada anak kita, nak, qaddarallah, apa yang sudah terjadi itu takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang sudah Allah kehendaki itu yang akan terjadi. Kamu tidak usah berbicara seandainya. Kamu nggak usah berbicara wah ngayal, tidak usah. Kamu sudah memutuskan, tanggung jawab dengan keputusanmu. Apapun yang terjadi itu takdir Allah. Seperti itu. Nah, jadi nanti anak kita tidak tumbuh menjadi generasi yang peragu, berandai-andai, hidup hanya dalam khayal. Bapak pun seperti itu. Kamu seperti itu. Kadang kalau kita hidup dalam dunia khayalan kan, bapak ngayal, saya pengen sebulan bisa panen kentang 1 hektar, berarti saya 5 hektar, sebulan nanam 1 hektar, sebulan nanam 1 hektar. Tapi ngayal dok. Sementara tanah yang sudah jelas, tanah yang sejelas ada sepiring 2 piring itu nggak digarap. Apa gitu? Nah itu loh garap, yang ada itu garap gitu. Jadi jangan biasakan ya kita menanamkan dunia khayalan pada anak kita itu. Enak, putuskan. Maka jangan terlalu lah. Semuanya itu dimanja, orang tua yang jangan. Sesekali memang anak memutuskan sendiri. Kalau di kota itu bahkan ada yang anak sampai ini ceritanya ada kemah gitu kan. Ada kemah, cuma di Jakarta orang-orang kaya itu kan. Orang-orang kaya dia biasa punya pembantu yang khusus melayani anaknya. Ketika disuruh kemah sama pembinanya, ayo ganti baju. Anak itu cuma bengong. Saya pakai baju yang mana gitu. Karena biasanya bajunya itu semua yang menyiapkan pembantunya. Tak ingin kita anak seperti itu. Paham ya? Nah, jadi ajarkan anak kita, yakin, ambil keputusan, pertimbangannya apa?
mana yang meragukan tinggalkan, ambil yang tidak meragukan. Setelah diambil, kul qadarallah wa ma syaa fa'al. Apapun yang sudah Allah takdirkan, itu yang akan terjadi. Wis, kamu nggak usah ngomong seandainya begini nggak usah. Fa inna law taftahu abwabasy syaiton. Karena berandai-andai itu akan membuka pintu setan. Berarti yang membuat orang lemah sudah tahu apa? Setan. Setan yang akan masuk dari segala arah untuk membuat orang was-was. Dia lagi belajar ditampakkan ada rambut panjang jalan. Katanya ada tangan. Akhirnya dia was-was, terus mundur. Kalau sekarang Ustaz, trennya berubah, ikut ngaji sekarang. Jadi kalau ada anak-anak murojaah, sampingnya ada suara ngaji juga. Asik. Nah, sumbernya itu. Kalau nuruti itu, maka kita nanti jadi lemah. Jadi lemah. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan mereka itu ya musuh. Nah, berarti apa? Kalau kita tidak ingin generasi kita lemah, maka semua hal yang disukai oleh setan jangan dibawa masuk ke dalam rumah kita. Wa'alam shawab. Ya, itu yang kita sampaikan. Jadi itu harapan kita ya. Kita berbicara tentang pandangan jauh ke depan. Kita tidak hanya berbicara tentang al-itqon, kita tidak hanya berbicara tentang ya belajar setahun 2 tahun, tidak seperti itu, tapi kita ingin ya terutama santriwan santriwati kita, mereka memiliki arah pandangan yang lebih besar, lebih luas. Jadi tidak disibukkan dengan hal-hal kecil ya, kami tidak ingin seperti itu. Nanti kalian sibuk di luar, sama-sama lulusan sini saling mencela satu dengan yang lain hanya karena rebutan jamaah ngaji. Sedih kami ngelihat seperti itu. Sedih, rebutan jamaah TPA. Waduh, sedih. Untuk apa? Untuk apa? Ya, berpikir ke depan, berpikir yang besar. Masyarakat butuh generasi rohilah yang siap sama-sama. Yuk, perjalanan yang kita tempuh itu sangat jauh dan beban yang akan kita bawa itu sangat berat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kurang lebih yang ingin kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kita berikan pada satu-satu telah semua. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuki acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu yang bertanya, silakan. Ada Pak Bu. Ini ada pas. Ada Bu yang ingin bertanya? Oh, yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan saya yang pertama, anak itu sejak usia berapa bisa dikasih pilihan? Misalnya dalam milih sekolah gitu ya. Itu usia berapa? Terus yang kedua, bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak itu nggak gampang ragu, sementara kita sendiri gampang ragu. Ya, apa diusahakan berdua, diusahakan berdua kayak gitu. Nah, itu gimana caranya? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi umur itu kan ada tahapan. Ada
kalau kita baca hadis tentang perintah sholat itu kan mulai umur berapa diperintahkan untuk sholat? 7. Berarti sebelum 7 itu kan baru ya pengkondisian. Anaknya umur berapa? 3 sampai 6 atau 7 diajak ke masjid. Kemudian dia belum bisa anteng karena memang itu masih dalam tahap pengkondisian. Nah, nanti mulai agak serius itu kan umur 7. Evaluasi besar nanti umur 10. Nah, ini umur 10 tahun. Umur 10 tahun ini para ulama mengatakan itu usia mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Anak itu sudah mulai bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ketika wallahu alam bisawab, ketika anak itu sudah mulai usia mumayyiz, maka orang tua sudah mulai melatih anak-anaknya untuk mulai memutuskan sesuatu. Wallahu alam, mulai memutuskan sesuatu. Tetapi tadi orang tua masih mendampingi. Karena namanya anak. Kalau misalnya disuruh, nak kamu ngafal Quran atau bapak belikan gadget untuk game online, dia milih mana? Game online. Nah, makanya orang tua yang tetap mengarahkan, tapi tetap sudah mulai ketika usia mumayyiz sudah mulai mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah mulai dilatih untuk membuat keputusan. Mungkin dari yang sederhana. Oh, beli kerupuk, mau yang warna merah apa warna hijau? Yang merah, Pak. Oh ya, merah. Kalau dia merah, merah. Nah, jadi seperti itu. Wallahu alam. Jadi mulai usia mumayyiz itu sudah diajari untuk membuat keputusan. Orang tua mendampingi. Ragu. Tadi memang salah satu yang mempengaruhi anak itu, maka ada ungkapan almar'u ibnu bi'atih. Anak itu adalah anak dari lingkungannya. Apa yang dia lihat sebenarnya itulah yang akan dia tiru. Ketika anak melihat orang tuanya ini peragu, maka ya kira-kira mungkin nanti dia juga akan menjadi peragu juga. Maka memang nah, mulai sekarang orang tua harus berani untuk lebih lebih tanggung jawab dalam membuat keputusan. Ketika sudah memutuskan sesuatu, ini pertimbangannya, putuskan, selesai. Jangan mudah untuk membatalkan. Ketika kita membatalkan, maka anak bapak sama ibu juga nggak jelas ya gitu. Kemarin sudah rapat-rapat mau ke Aroma Peko hari Minggu gitu. Ya gara-gara cuma mau panen kentang dibatalkan. Nah, jadi memang orang tuanya juga harus mencontohkan bagaimana mengambil keputusan dan tidak ragu-ragu. Seperti itu ya. Jadi orang tua itu adalah panutan dan itu yang dilihat, apalagi anak umur 3 sampai 6 tahun itu sangat meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Maka hati-hati. Kalau bapak ibu punya anak umur 3 sampai 6 tahun, bapak mengatakan itu usia peniru. Apapun yang dilihat itu yang akan direkam. Kok ngelihat bapaknya sedang nyawer, itu pinter joget mesti anaknya. Lihat, sendiri. Mau alam, jadi begitu ya. Jadi mulai usia mumayyiz itu sudah tentu tanggung jawab yang kecil-kecil dulu lah. Tidak mungkin langsung hal-hal yang besar. Masalah sekolah, itu kan ada agak ini ya. Nanti tugas orang tua untuk mengarahkan, memberikan pandangan-pandangan. Begini, kalau di sana ini begini nak. Nah, mungkin kamu akan pelajari ini. Kalau di sana itu sistemnya begini. Nah, seperti itu. Nah, selama memang ya masing-masing sekolah tentu ada kelebihan dan kekurangan, ya orang tua juga mendampingi itu. Selama itu tidak melenceng, tidak ngambil sekolah-sekolah yang nggak jelas, ya udah dukung keputusan anak. Tapi ya, kamu tanggung jawab, nak. Kamu sudah milih situ, tanggung jawab. Serius belajar di situ. Ya, alam sebabnya. Jadi orang tua juga harus memberikan keteladanan. Salah satunya tadi, kalau sudah rapat keluarga itu jangan mudah dibatalkan. Lanjutkan. Jangan mudah dibatalkan. Nanti anak
Ya, Bapak juga gampang sekali pelin-pelan. Kemarin bilang gini, sekarang gini. So itu. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن